wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para santri yang mulia, mari kita awali kajian pekanan kita pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang membahagiakan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur setulus-tulusnya, sesungguh-sungguhnya. Para syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga kita masih terus bisa menyempurnakan ketaatan dan pengabdian diri kita kepada Allah. Kemudian kita diberikan nikmat asyihah wal afiyah wal faraq, nikmat sehat wal afiat dan waktu luang untuk tetap terus-menerus menyempurnakan ketaatan dan pengabdian diri kita kepada Allah. Hingga nanti Allah menetapkan kembali kita dalam kondisi baik atau husnul khotimah. Amin. Dan ketika kita sudah sampai kepada husnul khotimah ini, berarti itu adalah kesuksesan. Dan itu adalah puncak dari kesuksesan. Karena kalau kita sudah husnul khotimah, sudah sampai kepada kesuksesan itu, maka sudah tidak ada lagi kegagalan setelah itu. Jadi kalau sudah sampai kepada puncak kesuksesan seorang hamba, yaitu kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah, akhir yang baik, ketika akhraja minad dunya, ketika keluar dari dunia dalam kondisi husnul khotimah, itu adalah puncak dari kejayaan, puncak dari kemenangan, puncak dari kesuksesan. Yang setelah itu tidak ada lagi kerugian, tidak lagi ada kegagalan, tidak lagi ada kekalahan. Maka kita kemudian memohon kepada Allah agar kita itu menjadi hamba yang terdidik, hamba yang mendapatkan tarbiyatul fitriyah, mendapatkan bimbingan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntaskan setiap syariat yang Allah tetapkan kepada kita, dan untuk menuntaskan risalah yang telah Rasulullah bawa, hingga hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri yang mulia. Hari ini alhamdulillah kita masih dalam suasana Maulid, gitu ya. Bagi seorang yang begitu mencintai Rasulullah, gitu ya, maka dia tidak berhenti kepada membaca sebanyak-banyak salawat kepada beliau. Ada yang baca sekali setiap hari, ada yang baca 10 kali setiap hari, ada yang mendawamkan 100 kali setiap hari, bahkan ada yang mendawamkan 1000 kali setiap hari. Bahkan ada yang lebih dari itu. Itu ekspresi dari kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa? Karena kita semua memahami bahwa sungguhnya Rasulullah itu kalau dalam dalam sirah nabawiyah itu Rasulullah itu dikenal dengan istilah bashar la ka bashar. Bashar laka. Ada yang tahu artinya? Basharun la kal bashar. Apa artinya? Rasulullah itu manusia, namun tidak seperti pada umumnya manusia, gitu ya. Gitu ya. Kita harus paham itu, sehingga nanti muncul kerinduan kita, muncul kita itu pengen mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk dari basyarun lakal basyar? Rasulullah itu manusia namun tidak seperti manusia pada umumnya. Karena sebelum kelahiran Rasulullah itu sudah dikhabarkan, sudah dikabarkan. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian sejak nabi-nabi setelah itu. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, bahkan sejak Nabi Isa alaihissalam. 500 tahun ya, Nabi Isa itu hidup 500 tahun sebelum Rasulullah lahir. Telah mendapatkan khobar tentang bahwa nanti akan ada khatamun nabiyyin. Ya. Seorang nabi penutup, penyempurna dari nabi dan rasul sebelumnya. Begitulah gegap gempitanya bahkan di kalangan para malaikat. Gitu. Kalau panjenengan tahu berapa jumlah malaikat yang ada di langit, tentunya begitu banyak. Bahkan kalau para malaikat semuanya berdiri, maka jarak di antara mereka itu cuma sejarak 4 jari kita. Setiap 4 jari itu ada malaikat. Itu di langit itu. Begitu banyaknya para malaikat yang melakukan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua dapat informasi bahwa nanti akan lahir sosok yang mulia dan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau panjenengan tahu bahwa ketika Sayyidah Aminah mengandung beliau dan mau melahirkan, maka Allah kemudian mengutus beberapa bidan yang bantu kelahirannya. Mungkin dalam sirah nabawiyah jenengan mengenal ada bidan namanya bidan Maryam. Maryam itu binti Imran, ibunya Isa. Kemudian ada bidan namanya Asyah, istri dari Fir'aun. Ada bidan namanya Hajar, istri dari Ibrahim alaihissalam. 3 bidan ini kemudian mendatangi Aminah di malam kelahiran Rasulullah. Kemudian bantu Aminah melahirkan sosok yang luar biasa. Maka ketika lahir, begitu lahir maka muncul dari diri beliau, dari wajah beliau cahaya. Cahaya yang sangat terang, kemudian cahaya itu naik ke langit. Kemudian bergerak cahaya itu dan menerangi kota Syam. Negeri Syam yang kita kenal, ada Palestina, ada Suriah, ada Afghanistan, kemudian ada beberapa negeri yang ada di sekitar itu negeri Syam. Bahkan karena Rasulullah itu adalah bashar atau basyarun lakal bashar, Rasulullah itu mempunyai kekhususan. Punya apa? Kekhususan. Yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain, bahkan nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Di antaranya gitu ya. Rasulullah itu kalau ini ya, pertama Rasulullah itu kalau lagi berdiri ya, kemudian dia jalan di bawah terik matahari, maka dalam sejarah
dijelaskan Rasulullah itu tidak memiliki bayangan. Panjenengan percaya atau tidak kira-kira? Percaya. Rasulullah itu kalau kena sinar matahari tidak memiliki bayangan. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah cahaya. Cahaya ketemu cahaya tidak ada bayangan. Bahkan ketika Rasul sering berdoa, ya, Rabbi ja'alni lebih nuron, ya Allah jadikanlah hatiku sebagai cahaya. Jadikanlah diriku sebagai cahaya. Jadikan cahaya dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, dan bawahku. Sering begitu Rasulullah berdoa. Gitu ya. Sehingga Rasulullah ini begitu mulia gitu ya. Sampai-sampai ini ya, tidak memiliki apa? Tidak memiliki bayangan gitu ya. Kan gitu. Tadi karena Rasulullah itu adalah cahaya gitu ya. Bahkan kekhususan yang lain kalau dalam di dalam beberapa kitab itu Rasulullah itu kalau tidur hanya mata yang terpejam, sedangkan hatinya terjaga begitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau ada hadis riwayat Malik itu ada yang bertanya, ya, siapa yang bertanya? Yaitu istrinya Aisyah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah salat witir? Maka Rasulullah SAW jawab, betul Aisyah, siang mataku tertidur, akan tapi hatiku tidak pernah tidur. Gitu ya. Dan satu lagi keistimewaan Rasulullah itu tidak seperti kita. Kalau kita itu dikit-dikit menguap, apalagi kalau lagi belajar. Gitu kan? Tapi kalau Rasulullah itu tidak pernah menguap. Tidak pernah menguap. Dan begitu seterusnya. Masih banyak lagi kekhususan terkait dengan basyarun lakal. Bashar. Kan ketika Rasulullah lahir itu dia udah dalam kursi hitam. Bahkan mungkin panjenengan dengar sejarah Maulid ya. Peringatan Maulid itu sunahnya siapa kira-kira menurut panjenengan? Sunahnya siapa? Yang pertama kali melakukan Maulid siapa? Pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi? Pamannya Nabi itu begitu bahagia, begitu senang atas kelahiran Rasulullah. Abu Thalib. Siapa dia? Abu Thalib. Iya, yang betul Abu Lahab. Abu Lahab. Iya. Nanti panjenengan bisa baca sejarah. Abu Lahab itu begitu senang, begitu bahagia ketika keponakannya lahir. Gitu ya. Walaupun kemudian di masa dakwah berikutnya dia yang paling menentang Rasulullah. Maka ada sebagian yang kemudian menjelaskan bahwa orang yang mengikuti, orang yang melakukan maulid gitu ya, itu sunnahnya adalah ikuti sunnahnya Abu Lahab. Apakah tidak boleh melakukan maulid? Nah, kalau sudah pertanyaan itu butuh ada beberapa penjelasan. Tidak hanya didasarkan pada tentang Abu Lahab tadi. Itu harus dijelaskan secara komprehensif biar kita tidak salah paham. Biar kita tidak salah niat. Biar kita tidak salah terkait dengan maulid ini. Karena ketika bicara maulid ini sebenarnya itu ya bicara tentang ekspresi rasa cinta, represi kerinduan, ekspresi bahwa kita ini memiliki kebahagiaan atas lahirnya anak ini. Seorang suami pasti bahagia ketika istrinya mengandung anaknya.
Bahkan dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan Rasulullah. ya, sang bayi. Dan begitu seterusnya ya. Sampai akhirnya tahapannya ketika Nabi lahir, Nabi menjadi orang yang sangat baik. Karena kebaikan Nabi, kemudian banyak yang suka. Ustaz, ada suara. Kemudian dalam tahapan-tahapan berikutnya ketika Nabi kemudian sudah mendapatkan wahyu dan dia akan menjadi seorang nabi dan rasul, yang terjadi apa? Dari menjadi baik kemudian menjadi apa? Panutan. Penyeru Kebaikan. Penyeru apa? Penyeru kebaikan. Nah, dari penyeru kebaikan inilah artinya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Nabi. Dan begitu seterusnya. Maka terakhir, sebelum kita masuk ke kitab tentang tahapan-tahapan dan beberapa hal terkait dengan al-ehwal surga, saya akan bacakan sebuah ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 119. Atau mungkin salah satu dari kalian baca. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 119. Monggo dibaca salah satu, yang lainnya menyimak. Monggo yang sudah ketemu dibaca, Mbak. Monggo dios ingkang sampun kepanggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu, Muhammad, dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Para santri yang mulia, dalam surah Al-Baqarah 119 ini Allah berfirman. Firman Allah ini kepada siapa? Nabi Muhammad. Kepada Rasulullah. Ya. Inna, sesungguhnya kami arsalna, mengutuska berarti mengutusmu. Arsalnaka, mengutusmu. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, mengutusmu bil haqq. Gitu ya. Bil haqq. Berarti dengan apa? Kebenaran. Dengan membawa hak, gitu ya. Hak di sini secara umum difahami sebagai kebenaran. Gitu ya. Secara luas semua yang menjadi syariat dan ketetapan Allah itu hak. Gitu ya. Dan apa yang dibawa al-haq itu ya risalah. Risalah, gitu ya. Risalah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya apa?
Pesan. Pesan. Tuntunan. Kira-kira apa? Oke. Risalah ya. Risalah itu bahasa Indonesianya sebenarnya adalah surat. Maka kadang orang lari, orang Melayu ya sekali-kali kirim risalah, Mas Eki sekali-kali kirim surat. Ya. Nah, risalah dalam hal ini adalah surat. Ya. Surat yang Allah berikan ya berupa al-haq, risalah yang hak gitu ya. Di mana dalam surat itu isinya yang harus dari isi al-haq itu yang harus ditegakkan, ditegakkan oleh Rasulullah adalah basyiron gitu ya. Sebagai memberikan kabar gembira. Memberikan apa? Kabar gembira. Kabar gembira. Nah, tentunya kalau kita bicara kabar gembira berarti bicara apa? Surga. Janji Allah. Janji Allah gitu ya. Berupa apa? Janji Allah. Nah, gitu ya. Kalau janji Allah berarti apa? Surga. Nah, gitu ya. Nah, coba sekarang di bawah surat Al-Baqarah 25. Sebagai contoh basyiron. Al-Baqarah ayat 25. 5. Monggo Dios, ingkang sampun kepanggih. Monggo diwas Bu, yang sudah ketemu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan dan serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mungkin terkait dengan bagaimana kenikmatan surga ini nanti akan kita bahas lebih detail ketika kita buka kitab tentang surga ya. Jadi di sini fokusnya kita kepada basyiran ya. Kepada apa? Basyir. Dan ayat basyiran itu cukup banyak. Ketika kita mendapatkan kabar gembira berarti apa? Absyir. Bahagialah. Jadi ketika kita mendapatkan basyiron, kita itu diperintahkan untuk apa? Absyir. Absyir itu apa? Bergembira. Gitu ya. Di antaranya Allah mengembirakan kita dengan apa? Dengan surga.
Surga. Surga. Kemudian ayat kelanjutannya wanadhiran, dan Allah memberikan dan Rasulullah Peringatan. itu tugasnya memberikan Peringatan. peringatan. Kalau peringatan kaitannya dengan apa? Larangan. Sesuatu yang dilarang. Nah, larangan ya. Atau kalau kebalikan dari janji apa? Surga. Ingkar janji ya. Ingkar. Ancaman. Ancaman ya. Dalam Quran itu kalau janji lawannya adalah ancaman. Kalau tentang nadhiron, mohon maaf. Ketika bicara tentang nadhiron berarti kita bicara tentang ancamannya. Jadi Allah melalui Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang ancaman. Kalau janji berupa surga, kalau ancaman berupa apa? Neraka. Berupa apa? Neraka. Neraka. Coba sekarang dibuka Al-Quran surah Al-Fath ayat yang ke-13. Ayat Silahkan dibaca yang sudah ketemu. Ayat 13, Ustaz. Ya, wa mallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi sekali lagi dari sini sudah sangat jelas bahwa ketika bicara basyiron berupa janji Allah. Janji Allah berupa surga. Dan wa'dallahi haqqo, dan sungguh janji Allah itu Benar. Ya. Dan Allah, innallaha la tuflihul mi'ad, dan sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari Janji. Sedangkan nadhiron berupa peringatan, ini hubungannya dengan apa? Ancaman. Ancaman apa? Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, atau mereka yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, maka ancamannya berupa apa? Neraka yang menyala-nyala. Ya, di situ sa'ir, neraka sa'ir. Apa neraka sa'ir? Neraka yang apinya menyala-nyala. Apinya yang sangat panas dan menyala-nyala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dari ini kita mendapatkan pemahaman ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu datang diutus dengan hak untuk membawa kabar gembira sekaligus memberikan Peringatan. kepada kita, gitu ya. Sampai-sampai kita semua memahami bahwa Rasulullah itu sayangnya luar biasa kepada kita. Walaupun kadang tidak memperdulikan Rasulullah. Rasulullah itu perhatian banget sama kita, walaupun kita sering meninggalkannya. Rasulullah itu selalu menaruh harapan kepada kita akan kebaikan diri kita. Walaupun seringkali kenyataannya kita berbuat dosa dan kemaksiatan, bahkan senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita. Maka kalau dalam suatu hari di kota Madinah yang hening gitu ya. Suatu hari di kota Madinah yang tenang gitu, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabat, kemudian Rasulullah bertanya, ya. Pertanyaannya adalah,
Wahai sahabat-sahabatku, kira-kira siapa? Siapa yang memiliki iman yang paling mempesona? Gitu ya. Siapa yang memiliki Iman yang paling iman mempesona. yang paling mempesona? Gitu ya. Kemudian para sahabat menjawab, mereka yang memiliki iman yang paling mempesona, gitu ya, adalah para malaikat ya Rasulullah, gitu ya. Ya. Mereka adalah para Malaikat. gitu ya, para malaikat. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, bukan, ya, bukan itu. Gitu ya. Bagaimana para malaikat tidak memiliki iman yang paling mempesona, gitu ya? Sedangkan apa? Sedangkan mereka hidupnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian para sahabat menjawab lagi, kalau begitu para nabi dan para rasul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, bukan mereka. Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak memiliki iman yang mempesona, sedangkan risalah wahyu Allah sampaikan kepada mereka. Setelah itu para sahabat dengan pedenya mengatakan, kalau begitu kami sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak. Bagaimana mungkin kalian tidak memiliki iman yang mempesona, sedangkan aku masih bersama dengan kalian. Gitu ya. Kemudian suasana pun hening, gitu ya. Para sahabat menatap Rasulullah dengan begitu lekat sambil menunggu penjelasan berikutnya. Kemudian Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwa sungguhnya yang memiliki iman yang paling mempesona adalah kaum yang datang jauh sesudah kalian, di mana mereka beriman kepadaku meski tak pernah mereka melihatku. Mereka membenarkanku seperti kalian membenarkanku, padahal mereka tidak pernah sedikit pun melihat diriku. Dan mereka hanya berbekal membaca Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Kemudian tanpa ragu mereka mengimaninya, kemudian mengamalkan perintah dalam syariat dan sunnah itu. Kemudian mereka memperjuangkan risalah ini sebagaimana aku dan kalian memperjuangkan agama ini. Maka sungguh aku sangat mencintai mereka dan ingin berjumpa dengan mereka, gitu ya. Kemudian Rasulullah tutup dengan ummati ya ummati ya ummati, gitu ya. Maka dalam hadis yang lain ada yang menyampaikan bahwa nanti jauh setelah generasi sahabat itu, ketika ada umatnya Rasulullah yang teguh di dalam risalah ini, maka makom mereka, derajat mereka seperti 50 Abu Bakar, seperti 50 Umar, seperti 50 Utsman, seperti 50 Ali. Dan begitu seterusnya. Dan kita berharap yang kita hari ini jauh dari Rasulullah, jauh waktunya dari para sahabat salafus saleh, dengan segala kelemahan, ya, dengan segala apa adanya diri kita ini, kita berharap kepada Allah agar kita ini menjadi salah satu dari yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah, agar kita memiliki iman yang mempesona. Amin. Sehingga apa? Sehingga kita akan dikategorikan menjadi umatan Rasulullah dan nanti akan
akan diundang oleh Allah dan Rasulullah untuk hadir di tepi telaga Al-Kautsar, di mana disediakan kemah-kemah yang terbuat dari mutiara. Kita kemudian duduk di dalamnya, kemudian Rasulullah langsung memberikan pelayanan kepada kita dengan segelas air dari telaga Al-Kautsar itu, yang setelah itu kita tidak akan haus. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada sungai-sungai, sudah sampai kepada pohon-pohon, taman dan naungan di surga. Dan terakhir sampai mana? Pohon. Ada yang masih ingat? Terakhir kita bahas tentang pohon Sidratul Muntaha. Masih ingat ya? Masih mau dibahas hari ini, Ustadz. Kenapa? Belum Masih dibahas itu? Belum. Oke, baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, sekarang kita akan mengenal pohon, taman dan naungan di surga. Pohon, taman dan naungan di surga. Naungan di surga. Ya, nah di antara pohon-pohon di surga itu ya yang cukup banyak pohonnya, cuma yang cukup terkenal itu ada 2 gitu. Termasuk di surga itu ada pohon kurma yang besarnya luar biasa. Di surga ada pohon apa? Kurma gitu ya. Namun dari Ustadz Sarikan dari beberapa kitab itu cukup masyhur itu adalah pertama pohon Sidratul Muntaha. Gitu ya. Pohon apa? Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha, gitu ya. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, gitu ya, maka sampailah Rasulullah di Sidratul Muntaha, gitu ya. Nah, pada saat Rasulullah sampai kepada Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat sosok Jibril yang dalam rupa seperti Allah menciptakan dirinya. Rasulullah melihat sosok Jibril yang asli. Ya. Di mana? Di dekat pohon Sidratul Muntaha. Di mana pohon Sidratul Muntaha itu di mana? Di surga paling atas. Iya, di dekat apa? Iya. Dekat arasy-nya Allah. Iya, betul. Ya. Tentunya kalau udah pohon Sidratul Muntaha dia di bawah arsy-nya Allah. Kemudian dia di dekatnya apa? Di dekatnya surga. Di sampingnya surga ma'wa gitu ya. Begitu ya. Di mana di pohon Sidratul Muntaha itu tempat yang diliputi sesuatu yang kita tidak mengetahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada pohon Sidratul Muntaha. Nah, kalau sidrah atau sering kita kenal istilah sidr, nah, kita sering mengenalnya dengan apa? Bidara. Pohon bidara. Iya, jadi bidara. Jadi ternyata pohon bidara itu pohon yang tempatnya paling tinggi, yaitu di Sidratul Muntaha. Gitu ya. Mengapa kemudian kita sering belajar mengenai herbalogi itu, pohon sidr ini memiliki keistimewaan tidak hanya pada aspek yang bersifat tabi'iyah, tapi juga keistimewaan kaitannya dengan aspek ilahi. Sehingga sering oleh kalangan rogi sidr ini dipakai untuk wasilah untuk memerangi iblis dan bala tentaranya, begitu kan? Maka terkait dengan pohon sidr ini, pohon Sidratul Muntaha ini tertuang dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Najm surat 53 ayat 13 sampai yang 17. Langsung saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu naj'latan ukhra. Dan sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Indah Sidratil Muntaha, yaitu ketika berada di Sidratil Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, di mana Sidratil Muntaha itu berada di dekatnya, ya, di dekatnya surga al-ma'wa, surga yang digunakan sebagai tempat tinggal. Idyak syashid rota mayaksha, di mana ya ketika Sidratul Muntaha diliputi, ya, di mana ketika Rasulullah melihat Sidratul Muntaha ini diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Yaksha sidrata ma yaksha. Yaksha ma yaksha. Nah, gitu ya. Diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basyaru wa ma tagha, gitu ya. Di mana penglihatan Rasulullah tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya, gitu ya. Itu pohon Sidratul Muntaha. Nah, terkait dengan bagaimana sifat dari pohon ini, gitu ya. Kalau di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu Rasulullah menjelaskan terkait dengan sifat dari pohon ini. Rasulullah itu menjelaskan berdasarkan penglihatan Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat apa? Pohon Sidratul Muntaha. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Maka aku melihat buah-buahannya seperti tempayan besar, negeri hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Kemudian Jibril berkata, hada Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril mengatakan, ini loh Sidratul Muntaha. Di mana di Sidratul Muntaha itu terdapat 4 sungai, kata Nabi. Yaitu 2 sungai yang nampak dan 2 sungai yang tidak nampak. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, mahada, apa itu? Jibril kemudian jawab, adapun 2 sungai yang tidak nampak adalah 2 sungai surga, sedangkan 2 sungai yang nampak adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Begitu penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sidratul Muntaha. Jadi disifati oleh Allah, Sidratul Muntaha itu buahnya seperti tempayan besar. Tempayan itu apa? Tampah. Ya, jadikan buat alat masak. Ya, betul. Kayak tampah. Tampah tapi besar gitu. Kok buahnya kayak tampah? Berarti lebar ya? Coba jenengan pikir lagi, tempayan itu apa kira-kira? Tempayan itu seperti tempat air atau gentong gitu. Iya. Nah, kalau itu baru ya. Jadi buah itu tidak melebar, tapi menggemuk. Lentuk. Ya Allah. Ya kalau Buah memang ada yang buahnya melebar toh? Iya. Kan kalau gentong atau tempayan itu kan apa itu gemuk gitu loh Ustaz. Kalau kita kan bundar. Mulutnya agak kecil tapi perutnya bundar melembung gitu. Yeah. Jadi kalau jenengan itu bicara tempayan itu kalau bahasa orang dulu gentong. Ya gentong harus ngomong gentong. Ya, ampun tampah. Kan soalnya bingung nanti kalau buahnya kayak tampah pripun ngirisnya. Nah, gitu ya. Buahnya seperti gentong yang besar dari negeri Hajar. Gentongnya besar sekali di Hajar itu. Nah, daunnya baru seperti telinga gajah. Berarti seperti tampah bolehlah. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan sifatnya lagi.
hampir-hampir daunnya menutupi umat ini. Jadi kalau daunnya itu ditaruh di atas umatnya Rasulullah, semua umat Rasul itu bisa berteduh di daunnya itu. Daunnya. Kira-kira besar apa enggak itu? Besar sekali. Besar sekali daunnya. Jadi daunnya itu bisa menutupi umat ini. Dan daunnya diliputi oleh warna-warna yang tidak Rasulullah ketahui. Setelah itu baru Rasulullah masuk ke surga. Maka terlihatlah di dalamnya kubah-kubah dari mutiara dan dari minyak mis atau kasturi. Gitu ya. Itu gambarannya, gambaran dari pohon Sidratul Muntaha. Jadi ketika misalnya kita ingin memahaminya, tadi kalau daunnya aja ya bisa menutupi, bisa meliputi apa? Umat Umatnya ini. Rasul. Coba jangan bayangin umatnya Rasulullah sejak zaman Rasulullah dakwah sampai sekarang. Kira-kira banyak apa sedikit ya? Banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Terbantah. Ya begitu. Maaf, Ustaz. Ya. Baik, apa-apa. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pohon berikutnya. Ya, setelah di dalam kitab ini dijelaskan setelah pohon Sidratul Muntaha, maka di surga itu dikenal ada pohon yang besar sekali. Namanya pohon tuba. Pohon tuba. Ya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas tentang tuba, tapi tuba ini terkait dengan nasihat dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ketika beliau menjelaskan tuba. Nah, Yahya bin Mu'ad, seorang ulama ahli nasihat, menjelaskan bahwa tuba itu artinya adalah keberuntungan. Orang yang beruntung. Orang beruntung. Namun, tuba itu selain dimaknai orang yang beruntung atau keberuntungan, tapi tuba itu juga menjadi salah satu pohon di surga dan pohon tuba, pakai to ya, pohon tuba, tunya panjang. Pohon tuba ini merupakan pohon di surga yang paling besar. Yang paling besar. Yang ya dari kelopak bunganya, dari bunganya ini kemudian dibuatlah pakaian-pakaian yang dipakai oleh ahli jannah, oleh penghuni surga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Jarir dan Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, tuba syajaratun fil jannati masiratu mi'ah amin siyabu ahli jannah takhruju min akmamiha. Tuba, kata Nabi, adalah pohon di surga yang besarnya sepanjang perjalanan 100 tahun. Dan sungguh pakaian penghuni surga itu keluar dari kelopak bunganya. Begitu ya, pohon di surga. Tuba, sangat besar. Baik hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya tadi kita bicara pohon, kemudian taman, kemudian bicara naungan. Nah sekarang kita bicara tentang naungan. Tentang naungan. Mungkin ada yang tahu naungan itu bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu naungan itu bahasa Arabnya apa? Zilli. Apa?
Zilli. Zilli ya. Tentang zilli ya. Mungkin jenengan pernah dengar hadis tentang naungan ini. Hadis ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi ketika Rasulullah SAW berfirman, Ainal mutahabbuna bi jalali, gitu ya. Pernah nggak dengar hadis ini? Ainal mutahabbuna bi jalali, gitu ya. Manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, gitu. Mana, gitu. Siapa di antara kalian yang saling mencintai di bawah keagunganku? Jadi konteksnya ini Allah itu berfirman pada hari Kiamat. pada hari kiamat itu Rasulullah pada kiamat ini Allah berfirman begitu di hadapan semua makhluk, terutama makhluk dari golongan umatnya Rasulullah, di mana Allah berfirman, Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Al-yauma, gitu ya. Pada hari ini ya, udhilluhum fi dhilli. Maka pada hari ini aku naungi kalian dengan naunganku. Yauma la dhilla ila dhilli. Di mana hari ini tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Naunganku, kata Allah begitu. Jadi di antara naungan ya di surga, naungan di yaumul akhir itu adalah naungan yang Allah beri kepada mereka yang ketika hidup di dunia, semasa hidup dunia mereka bersaudara dan saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Jadi karena Allah. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita baca tentang naungan di sini tadi, sifat naungan di surga itu kayak apa? Mungkin panjenengan pernah ingat di beberapa pertemuan yang lampau, Ustaz menjelaskan tentang bagaimana kondisi hamba Allah yang terakhir kali keluar dari neraka dan yang terakhir kali masuk Surga. surga. Masih ingat nggak bagaimana kisahnya? Ya. Neraka itu dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sifatnya gimana? Panas membara, gitu ya. Begitu hamba Allah yang terakhir keluar dari neraka dalam kondisi merangkak. Begitu sudah keluar beberapa jengkal dari neraka, ya, dia masih merasakan panasnya neraka. Setelah itu dia melihat sebuah pohon yang besar, gitu. Kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, tolong sampaikan aku di pohon itu. Kemudian Allah bertanya, apakah kau hanya meminta itu? Kemudian hamba itu menjawab, benar. Aku hanya meminta sampaikan aku di bawah pohon itu. Kemudian Allah bertanya, benar kau tidak minta yang lain? Kemudian hamba itu menjawab, benar, aku sudah tidak minta yang lain lagi ya Allah. Maka Allah pun menyampaikan ke pohon itu. Begitu berada di pohon itu, dia merasakan kenyamanan yang luar biasa. Dari rasa panas yang dia rasakan ketika dia masih neraka dan ketika baru keluar dia merasakan panasnya. Begitu berada di bawah pohon itu, dia mendapatkan naungan, mendapatkan kesejukan luar biasa. Itu di surga. Di surga, kita itu kalau di dunia aja merasakan nyamannya luar biasa. Kalau kita di bawah pohon, misalnya kita habis hiking, jalan di tempat yang panas, tiba-tiba pohon yang rindang, kemudian kita duduk beristirahat di bawahnya, nyaman nggak kira-kira? Nyaman sekali, apalagi kalau pohon sebagai naungan di surga. Begitu dia merasakan kenyamanan di bawah pohon itu, tiba-tiba matanya tertuju kepada pohon yang lain yang lebih besar lagi. Kemudian di bawahnya ada mata air yang memancarkan air, yang dia melihat begitu segarnya air itu kalau diminum.
dan kemudian di atasnya ada buah-buahan yang siap untuk dimakan. Maka dia meminta kepada Allah, ya Rabbi, tolong aku sampaikan ke pohon yang berbuah itu yang lebih besar dari pohon ini, yang di banyak ada mata air. Kemudian Allah bertanya, loh katanya tadi cuma minta sampai di sini, kok minta lagi? Kemudian hamba itu menjawab, benar ya Allah, tapi tolong sekali ini aja kabulkan, saya pengen ke situ ya Allah. Kemudian Allah bertanya, benar hanya sampai di situ, benar ya Allah. Gitu. Maka Allah pun sampaikan hamba itu ke pohon itu yang lebih besar dan lebih naungannya lebih nyaman. Kemudian dia bisa makan buah-buahan dan meminum air dari mata air yang ada di situ. Sampai di situ akhirnya apa? Dia melihat kok ada pintu yang sangat indah, pintu yang sangat lebar, pintu yang kelihatannya begitu mempesona. Kemudian dia minta ke situ dan di situ ternyata di situ adalah pintunya surga. Oke, nggak usah dilanjutkan kisahnya, kita sampai kepada naungan tadi. Maka di antara naungan yang ada di surga itu adalah naungan dari pohon. Ya. Baik, sekarang tolong dibaca terkait dengan naungan ini, naungan di surga. Coba dibaca surat Al-Waqiah, surat 56. Ayat 1 sampai 30. Monggo dibaca. Al-Waqiah ayat 20. 7 sampai 30. Monggo yang sudah ketemu silakan dibacakan, Mbak. Monggo segera dibawas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim manzud wa dhillim mamdud. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Di situ sudah dengan teks kalam Allah yang begitu jelas. Sesungguhnya ashabul yamin, golongan kanan itu golongan yang bahagia. Di mana dia berada di pohon bidara yang tak berduri. Dan pohon pisang yang bertundun-tundun. Gitu kan? Jadi mangdudin. Jadi di situ itu dari kondisi itu Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita itu di surga itu akan mendapat naungan yang begitu nyaman, senyaman-nyamannya. Ya. Bahkan gitu ya. Ketika Ustadz ngaji dulu, tapi Ustadz waktu masih kecil ya. Ya, masih kecil itu tahu ya artinya masih kecil. Kanak-kanak. Iya, masih anak-anak dulu itu kan. Ustadz itu sejak kecil kan memang dikondisikan ngaji. Artinya ya Ustadz itu dalam tanda kutip dipingit gitu ya. Masih pingit itu memang dikondisikan untuk belajar. Nggak banyak main. Nggak, jadi begitu dikondisikannya. Ketika masih kecil, seorang kiai, gurunya Ustadz, menyampaikan tentang pohon di surga yang di situ sebagai naungan
Keluar sebelum keluarin. Masa Kayak Diki. mental kali. Iya. Kenapa Ustadz Ustadz juga masuk. dikeluarkan? Enggak tahu, Ustaz. Tiba-tiba Ustadz dikeluarkan oleh sosok yang Siapa yang bernama mengeluarkan? Ibu Siti Komaria. Benarkah? Saya Eh, tidak menuntut. Gitu ya. Benarkah, Jadi Ustadz? begitu Ustadz keluar muncul, Anda dikeluarkan oleh Ibu Siti Komaria. Ya Allah, mohon maaf Ustadz, mungkin kesenggol. Nggak apa-apa, bisa masuk lagi kok, tenang. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Ustadz sedikit tambahin ini ya sebelum kita akhiri, bahwa ternyata gitu ya, sampai ketika Ustadz kecil dia dijelaskan mengenai surga dan semua kenikmatan di surga termasuk naungan dan buah-buahannya. Dalam surah Al-Insan, surat 76 ayat 14. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadaniyatan alaihim dilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, gitu. Dan naungan berupa pohon-pohon di surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dari apa? Pohon-pohon itu dimudahkan memetiknya dengan apa? Tadlila, dengan semudah-mudahnya, gitu ya. Nah, dulu gurunya Ustadz ketika menjelaskan hal ini, dia memberikan ilustrasi atau gambaran. Nanti kalau masuk surga, gitu kan, kita begitu gampang untuk memetik buah-buahan di pohon yang ada di surga. Kenapa? Karena dibacakan ini tadlila, semudah-mudahnya ini. Ya. Kemudian diilustrasikan, karena nanti kalau kau masuk surga, surga itu akarnya di atas. Pohon, batang dan buahnya di bawah. Di bawah. Di bawah. Sampai kalau engkau misalnya ingin metik, nggak perlu naik-naik. Kan kita susah, nggak bisa naik pohon di surga karena gede sekali. Maka begitu. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya. Ya sebenarnya nggak dibalik pohonnya, tetap akarnya di bawah, gitu ya. Cuma Kiai itu ingin menggambarkan ke Ustadz begitu mudahnya kita, apa? Mudahnya buah kita. di surga. Iya. Jadi wadullilat qutufuha tadlila. Dan buah-buahnya dimudahkan oleh Allah untuk memetiknya dengan semudah-mudahnya, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi surga yang luar biasa ini ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, gitu ya. Insya Allah kita masih akan bicara mengenai buah-buahan dan tanaman di surga. Kemudian baru nanti kita setelah itu bicara tentang apa? Jadi kan tahu jarak antara surga tingkat 1 ke tingkat di atasnya berapa jaraknya? Antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Terus kalian tahu tidak kalau penghuni surga itu bisa saling berkunjung di antara mereka? Bisa. Jadi nanti kalian bersilaturahim ke rumahnya Ustadz yang di surga gitu ya. Amin. Jaraknya kan jauh Ustadz. Gimana? Nah, nanti kita bicara mengenai apa? Kendaraan di surga. Ternyata ada kendaraannya di surga itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada kendaraan di surga. Gitu ya. Baik, adanya dimulakan Allah. Nanti insya Allah pekan depan kita bicara buah-buahan di surga, masih melanjutkan tanaman di surga, melanjutkan kemudian bagaimana kita saling berkunjung, bagaimana tentang kendaraan di surga. Bahkan setelah kita berkunjung, kalau kita dijamu
dengan makanan dan minuman, kira-kira apa makanan dan minuman yang ada di surga? Nah, semuanya insya Allah akan kita jelaskan. Bahkan kalau pengen tahu, ketika kita masuk ke rumah kita atau ke rumah saudara kita, di situ ada mahligai, ada istana yang kita bisa duduk nyaman gitu, ketika kita berada di dalamnya. Ya, wallahu taala alam, mungkin demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Oh ya, satu lagi Ustaz lupa ya, kemarin ada pesannya. Jadi ada Mbak, ada ITN angkatan yang ke ada yang tahu? Nah, ada santri ITN angkatan keberapa ya? Namanya Mbak Triani yang sekarang tinggal di Pekalongan. Mbak Triani itu ada yang tahu nggak? Harusnya tahu. Ada sebagian yang tahu ya. Nggak tahu di sini. Beliau kalau nggak salah, kalau nggak angkatan keempat, angkatan kelima ya. Di sini ada yang angkatan keempat? Atau Mbak Erna angkatan keberapa? 5, Ustaz. Oh, berarti dia kalau nggak keempat, ketiga ya. Dia jadi asus juga. Nah, beliau sekarang tinggal di Pekalongan, kemudian beliau praktek, ya buka klinik. Dan beberapa waktu yang lalu beliau pamit sama Ustadz, dan kemudian berikan beberapa foto, beliau pamit untuk ini menunaikan ibadah umroh. Masya Allah. Kemudian dia minta izin untuk mendoakan Ustadz, mendoakan keluarga Ustadz, dan mendoakan semua santri-santri ITN dari angkatan paling awal sampai angkatan nanti terakhir begitu. Dan alhamdulillah dia selesai ibadah beliau dan ini sudah perjalanan kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Dengan sehat selamat gitu. Jadi umroh yang makbul. Mudah-mudahan nanti bisa segera disusul untuk bertamu di rumahnya Allah di Haramain, di 2 kota suci yang ada di sana. Bertemu dengan Allah dan bertamu di rumahnya Allah dan bertamu di rumahnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.